Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini materi kita masih lanjutan dari pertemuan hari Selasa kemarin ya. Pada hari ini kita belajar materi dengan judul aturan sinus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian aturan sinus. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aturan sinus. Jadi anak-anak Bapak sekalian, apa itu yang dimaksud dengan pengertian aturan sinus? Nah, ini aturan sinus adalah teorema berupa persamaan yang menghubungkan nilai sinus sudut dalam segitiga dengan panjang sisi di depannya dalam bentuk perbandingan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, bentuknya itu seperti ini. Jadi jika diberikan segitiga sembarang ABC seperti pada gambar, nah ini gambarnya anak-anak Bapak sekalian. Berarti kalau seandainya di sini adalah titik A, maka sudutnya adalah alfa. Di depannya ini, depan titik A ini adalah panjang A-nya. Lalu kalau di sini B, maka panjang B-nya ini di depan dia. Lalu kalau di sini C, maka panjang sisi C-nya itu adalah ini depannya. Paham nggak sampai sini anak Bapak untuk gambarnya? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, maka aturan sinusnya itu seperti ini dia. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B, ini dia, B per sin B, sama dengan C per sin C. Kan ini dia. Tadi pernyataannya adalah sudut dalam segitiga dengan panjang sisi di depannya. Nah, ini dia. Ini sudutnya, panjang sisi di depannya dalam bentuk perbandingan. Nah, inilah perbandingannya dia. Maka ini kan bisa kita ubah menjadi kan seperti ini. Kalau kita dalam bentuk alfa berarti kan A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin ini gamma. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa, Sir. Bapak kira cara menghafalnya gampang ya? Pokoknya sudut yang di sini, nih ya. Cara menghafalnya sudut yang di sini, kalau ini sudutnya, titik A-nya, sudut alfanya ini, maka panjang A-nya itu adalah yang di hadapannya, di depannya. Bisa dipahami kan? Ini dia. Oke, perhatikan. Selanjutnya, pembuktian rumus aturan segitiga. Nah, ini Bapak buat gambarnya seperti ini anak Bapak sekalian. Berarti di sini kan diketahui AC-nya itu adalah panjang B gitu. Lalu AB-nya itu adalah panjang C. Lalu BC itu adalah panjang A. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Sir. Paham ya? Paham, Sir. Lalu ini masing-masing kan ditarik ini. Oke, ditarik, maka di sini dia siku-sikunya. Jadi anak Bapak sekalian, coba perhatikan segitiga ACD itu tegak lurus dengan apa ini? Dengan ini ya, panjang CD, bisa dipahami dengan D lah, di sini D-nya. Jadi ACD tegak lurus, ini dia, dengan titik ini. Bisa dipahami nggak? Tegak lurus Bisa, Sir. dengan Bisa, Sir. D. Jadi anak Bapak sekalian, kalau dari sini, dari segi ACD ini, kalau Bapak tanya misalnya sin A, itu sama dengan berapa? Kalau ditanya di sini, sin A, apa rumus sin?
Sisi depan Depan sudut miring, Sir. bermiring. Sisi depan sudutnya apa? Ini dia depan sudutnya. D. CD kan? CD, Sir. Sir. AC. Aceh. Ya. Yes, Sir. Oke. Berarti kalau Bapak tanya CD, ini sama dengan apa? Sin A AC. kali AC. AC per sin A. Kali sin A. Oke, ini persamaan satu. Oke, yang kedua, anak Bapak sekalian, masih sama. Dari segitiga ini, berarti segitiga B, C, D, ini tegak lurus adalah D-nya. Maka anak Bapak sekalian sampai di sini, kalau ditanya misalnya sin B, itu sama dengan apa? Berarti ke sini dia. Oke, ini dia. Kalau ditanya di sini, sudutnya sin B sama dengan sisi depan CD. per sisi miring, berarti CD per C per BC. BC. Oke, kalau ditanya CD juga sama dengan apa? Berarti BC sin B. B. Ini sin adalah B. persamaan kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Sir. Oke, paham ya? Maka dari persamaan 1, 2 ini, kita buat aja nih, CD sama dengan CD. Berarti CD untuk persamaan satunya adalah AC sin A sama dengan BC sin B. Maka anak Bapak sekalian, maka ini bisa kita ubahkan jadinya seperti ini. AC-nya itu sama dengan apa? B. Sir. AC sama dengan B. B sin A sama dengan BC sama dengan apa? A, Sir. A, Sir. A sin B. Maka yang ini bisa kita ubah dalam bentuk perbandingan itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Ini kalau dikali silang kan sama-sama yang ini. Benar nggak? Benar, Sir. Oke. Berarti ini dia terbukti. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Gampang nggak membuktikannya? Gampang, Sir. Gampang ya. Gimana kalau kita, misalnya gini, tambah satu lagi kalau yang gamanya kan belum. Lihat segitiga ABE, mana ABE? Berarti ini ABE. Berarti tegak lurus dengan garis ini ya, di titik E ya. Oke, berarti berapa sin B-nya? Berarti ini kalau ditanya sin B. Sisi depan sudutnya apa? A, Sir. A, A, E. Sir. A, Sir. AE per sisi miringnya. AB. Sisi miringnya adalah AB. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti kalau ditanya AE itu sama dengan AB per AB dikali sin B. Atau kita buat AE itu sama dengan AB-nya itu berapa AB? C, Sir. C. Sin B. Oke, selanjutnya sininya. Oke, berarti apa itu? ACE. Oke, garis tegak lurusnya adalah E. Oke, berarti sin C sama dengan sin C, berarti di sini dia. Di sini kan siku-sikunya. AE. Maka AE dibagi dengan AC. AC, Sir. Oke, good. Maka AE itu sama dengan AC AC kali sin sin C, Sir. C. C Maka sin AE sama dengan AC-nya itu adalah B. Sir. B. AC-nya B B sin sin C. Maka kalau kita buat persamaannya AE sama dengan AE. Berarti ini kan kalau dibuat kan jadinya gini. AE C sin B sama dengan B sin C, maka ini kita bisa ubah bentuknya menjadi Sarah ya. Oke. Maka ini bisa kita ubah bentuknya menjadi C per sin C sama dengan B per sin Sin B. B. Benar kan? Kalau dikali silang kan, Nak?
Iya, Sir. Oke. Iya, Sir. Ini pembuktiannya ya, anak-anak Bapak sekalian. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak ada, Nggak Sir. ada, Sir. Paham ya? Paham, Sir. Oke, langsung soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi, ini ya, A-nya 4, sudut A-nya 120, sudut B-nya 30, panjang sisi C. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita gambar segitiga sembarang. Misal ini A, ini B, ini C. Oke. A-nya, berarti yang 4 ini letaknya di mana? Di BC, Sir. BC, Sir. Oke. 4. Sudut A 120, berarti ini sudutnya 120. Sudut B 30, 30 di sini dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ini yang sudut A-nya, coba, sudut A ditambah dengan sudut B, ditambah dengan sudut C, sama dengan totalnya untuk segitiga berapa besar sudutnya, nak? 180, Sir. Berarti sudut A itu 120 tambah 30 tambah sudut C sama dengan 180. Maka besar sudut C itu adalah 180 dikurang 150. 150. Maka besar sudut C itu adalah 30. Berarti yang ini 30. Oke, pakai perbandingan sinus, pakai aturan sinus. Yang ditanya adalah panjang sisi C. Berarti kita bisa tulis C per sin C sama dengan yang panjang sisinya diketahui. Yang mana? Berarti ini. Berarti A per sin A. masukkan saja. Berarti C per sin C-nya berapa? Sin 30, Sir. 30 sama dengan A-nya 4 per sin 120. 120. Berarti C per sin 30 berapa, nak? Setengah sama dengan 4 per sin 120. Berada di kuadran kedua. Sinnya berarti positif. Kuadran kedua, sinnya sifatnya positif. Itu rumusnya kan sin 120 sama dengan sin dalam kurung 180 dikurang berapa sama 120, 120. 60, 30, Sir. Oke, 60. 60. Maka sin 120 itu sama dengan sin 60. Berapa sin 60, nak? Setengah akar 3. Setengah akar 3, Sir. Oke, good. Ini dia, setengah akar 3. Oke, kita bisa lanjuti. Berarti ini setengahnya habis. Maka tinggal C sama dengan 4 per akar 3. Sama-sama kita rasionalkan. Kali akar 3 kali akar 3. Sama dengan 4 per akar 3 kali akar 3. Akar 9. Akar 9 adalah 3. Berarti 4 per 3 akar 3. Akar 3. Jawabannya adalah B. Mudah nggak? Mudah, Sir. Selanjutnya, ini contoh soal. Oke, ini dia. Soal nomor 1. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu segitiga, sembarang aja. Berarti Z, K, L. Itu dia. Oke, diketahui sin L ini diketahui adalah 1/3. Sin L yang ini diketahui, lalu sin J juga yang ini diketahui, JK berarti JK yang mana? JK, yang bawah ya. Bawah, Sir. 5. Iya, Sir. Yang ditanya Anda Bapak apa? Panjang KL. Panjang KL. Berarti ini yang ditanya. Oke, berarti kan gini, KL itu per sin J sama dengan berarti KJ per sin L. Gitu kan? Iya, Sir. Iya, Sir. KL itu yang ditanya, sin J. Sin J, mana dia? Ini dia ya. 3/5, Sir. 3/5, Sir. 3/5. Sama dengan KJ-nya adalah ini, 5 per sin L. Sin L-nya ini dia. 1/3. Oke, 1/3. Maka KL itu sama dengan, ini kan bisa kita, ini jadi kali ini kan, berarti 15, ya enggak, nak? Iya, Sir. Lalu dikali dengan 5/3.
5/3. Paham semuanya? 5/3 apa 3/5? 3/5, Sir. Karena kan ini 3/5. kali silang, Nak. 3/5 sih. Oke, 3/5. Oke, sama dengan, ada nggak yang habis dibagi, Nak? Ada, Ada. Sir. Ada, ya? Ada, Sir. Berarti 9. 9 jawaban. 9. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Nggak ada, Sir. Oke, paham ya? Paham, Sir. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi A 10 cm. Ini dia. Yang pertama, kita tetap gambarkan segitiga ABC. Oke. Selanjutnya yang diketahui itu adalah sudut A, ini 30 derajat, sudut B 45 derajat, lalu panjang sisi A, berarti di sini ya, 10. Yang ditanya B, berarti ini. Gampang ya? Berarti kan ini sama saja rumusnya adalah AC per sin B sama dengan BC per sin A. Maka AC-nya itu berapa AC-nya? AC-nya adalah yang ditanya kan? Iya, Sir. AC-nya adalah ini. Iya, Sir. Berarti B per sin 45. Sama Setengah dengan, Akar 2, Sir. ya. BC-nya berapa? 10 per 10, Sir. sin 30. 10% 30. Berarti B per sin 45. Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Sama dengan 10 per sin 30. Setengah. Setengah, Sir. Maka sampai di sini anak Bapak sekalian, ini kan habis. Habis enggak? Iya, Sir. Iya. Maka B-nya sama dengan 10 akar 2. Ada nggak jawabannya? D. Ada, Sir. D. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Tidak, Sir. Mudah ya? Mudah, Sir. Lumayan. Oke, next. Soal nomor 3. Pada segitiga ABC, nah ini dia. Diketahui, berarti ini perbandingan ya. Maka kalau sudah seperti ini, nah, pertanyaannya adalah ini. Perbandingan sin A dibagi sin B banding sin C. Bagaimana cara menjawab soal nomor 3? Tentu caranya beda ya untuk soal nomor dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kan beda nih perbandingan. Berarti anak Bapak sekalian, dari sini kita bisa dapat B tambah C itu sama dengan 4. Gitu kan? Lalu C tambah A ini sama dengan 5. Selanjutnya A ditambah B sama dengan 6. Ada pertanyaan nggak sampai di sini, Nak? Ada, Sir. Nggak ya? Ada, Sir. Berarti yang ini adalah miliknya ini, yang ini dia, lalu yang ini dia. Oke. Maka di sini Bapak buat pemisalan, misalnya ini 4K, ini 5K, ini 6K, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Selanjutnya kita cari nilai A, nilai B, nilai C. Nah, maka dari sini anak Bapak sekalian kita pakai eliminasi substitusi. Kan sudah belajar kan eliminasi substitusi dengan 3 persamaan, 3 variabel. Sudah belajar kan? Oke, yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, ini dia. Berarti B ditambah C sama dengan 4K. Kenapa kita buat K? Ini hanya pemisalan saja gitu. Berarti C ditambah A sama dengan 5K. Selanjutnya kita kurang ya. Kurang, C-nya habis. Berarti tinggal B dikurang A sama dengan minus K. Minus 1K. Ini persamaan 4. Oke, B sama A. Berarti persamaan 4 dan 3, Sir. 3. Oke, good.
Berarti persamaan tiganya adalah A ditambah B sama dengan 6K, lalu B dikurang A sama dengan negatif K. Oke, selanjutnya kita eliminasi atau kita tambahkan atau kita kurangkan. Kurang, Kalau Sir. ditambah, berarti A-nya yang habis. Ada yang hilang, Sir. Oke, maka tinggal 2B sama dengan 5K. 5. B sama dengan 5 per 2K. Benar nggak, Nak? Kita substitusikan B sama dengan 5 per 2K ke persamaan berapa, Nak? 1, Sir. Persamaan 1 boleh. Berarti B ditambah C sama dengan 4K. Berarti ini 5 per 2K ditambah C sama dengan 4K, maka C sama dengan, ini jadi 8K per 2 dikurang 5K per 2. Berarti C sama dengan 3 per 2K. Benar? Ya, Nak? Benar, Sir. Oke, good. Benar, Sir. Selanjutnya, dari persamaan berapa, kita tinggal cari nilai apa nih? B sudah. A, Sir. A. Samaan 2, Sir. A persamaan berapa? Berarti C sama dengan 3 per 2K sub persamaan 2, Sir. 2 ya. Berarti C tambah A sama dengan 5K, maka A sama dengan 5K dikurang C-nya berapa? 3K per 2. Berarti A sama dengan 10K per 2 dikurang 3K per 2. A-nya sama dengan berapa? 7K per 2, Sir. 7K per 2. Berarti sin A banding sin B banding sin C itu sama dengan A banding B banding C. Berarti sama dengan A-nya itu berapa? 7 per 2K, Sir. 7K per 2 banding B-nya 5K per 5K 2 per 2. banding 3K per 2, Sir. 3K per 2. Oke. Selanjutnya anak Bapak sekalian, yang ini kan kita bisa habis nih. Anggap K-nya habis, K-nya habis. Ini 2-nya habis. Kalau misalnya dia dikalikan dengan 2 kan. Jadi sama dengan berapa? 7 banding 5. 7 banding 5 banding 3, Sir. Benar nggak jawabannya? A. A, Sir. Mudah nggak, Nak? Mudah, Sir. Benar, Sir. Mudah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini, anak Bapak? Nggak ada, Sir. Ada ya. Lanjut. Soal nomor 4. Buktikan bahwa dalam segitiga sembarang ABC berlaku, ini dia. A dikurang B per C sama dengan nih, sin A dikurang sin B sama dengan sin C. Berarti ini pembuktian ini, anak Bapak sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari sini anak Bapak sekalian, kalau ini kan gini deh, A per sin A sama dengan, kan B per sin B sama dengan C per Sin C. Dari sini kan kita bisa buktikan. Oke, yang pertama. Boleh nggak Bapak buat gini? Kalau misalnya Bapak ambil yang ini, 2 ini, A itu sama dengan berapa? Kali silang. Berarti kan B Per Sin sin B dikali A sin B. A per Sin sin B. B. Benar nggak? Benar, Sir. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nggak ada, Sir. Nggak ada, Sir. Oke, good. Yang kedua, kalau Bapak ambil yang ini, B B kali sin sin C. C per sin B B, sin Sir. C. Sin B, Kali sin C per oke, sin B. sin C per Sin B. Sin B. Paham sampai di sini anak Bapak? Paham, Sir. Paham ya? Oke, selanjutnya kita buktikan yang ini, hasilnya itu ini ya. Oke, berarti A dikurang B per C sama dengan
A-nya apa? Ini dia. Apa itu? B B sin A per sin B. sin B. Dikurang. B-nya itu. Kok B. Dikurang, kok B. Dikurang B per C. Ini C-nya. Berapa C-nya? Berarti B B sin C per sin B, sir. per sin B. Oke. Sampai sini anak Bapak sekalian, yang ini kita samakan penyebut. Ini jadi apa nih kalau kita samakan penyebutnya? Berarti A B per dikurang sin B per C sama dengan, kalau ini samakan penyebutnya, berarti B sin A dikurang, berarti ini sin B, oh, sorry ya, ada B-nya seharusnya ya. B kali sin B, sir. Iya. Ini kan sama saja dengan B per 1, berarti B sin B per sin B, lalu per B sin C per sin B. Gitu ya, anak Bapak? Iya, sir. Oke, ada yang hilang, ada yang habis dibagi enggak? Sin B, Sin sir. Sin B. Maka A dikurang B per C itu sama dengan, jadinya apa? B sin A dikurang B B sin B A per B sin dikurang C. Lalu, sin B. sin A dikurang dengan sin B per B sin B sin C. B-nya kan habis. Berarti Iya, sama sir. dengan sin A dikurang dengan sin B per sin C. Hasilnya sama enggak? Sama, sir. Susah enggak kalau pembuktian? Enggak, sir. Enggak kalau sudah dijelasi kan? Oke ya. Lanjut, soal nomor 5. Pada segitiga ABC, jadi yang pertama kita gambarkan ya. Ini A, ini B, ini C. Jika diketahui A, 8, yang mana A-nya? BC, sir. Oke. Yes, sir. BC, sir. Nah, B, 4 akar 2, berarti ini ya. AC, sir. BC. Selanjutnya, sudut A-nya itu 45. Ini dia, 45. Maka sudut B adalah, bisa dicari kan anak Bapak sekalian? Berarti Bisa, sir. BC per sin A, ini rumusnya, sama dengan AC per sin B. Kan gitu kan? BC-nya Yes, sir. berapa? 8 per 8. sin 45 berapa nak? Setengah akar 2, sir. Oke, Tuh. setengah akar 2. Sama dengan AC-nya adalah 4 akar 2 per sin B. Maka sin B itu sama dengan berapa? Sin B. Setengah, sir. Ini kalau misalnya Bapak kalikan jadinya kan gini. Ini kalikan ini 4 dibagi 2 jadi 2 kan? Ya nak? 2. Ini akar 2 kali akar 2 jadinya 2 kan? Akar 4 kan? 4 per 8 jadi, Berarti sir. 4 per 8. 4 per 8 itu sama-sama bagi 4, Setengah, 1 per 2. Lalu B-nya itu adalah arcus sin setengah. Artinya gini kalau arcus itu, sin berapa sama dengan setengah gitu. 30. Sin 30, sir. Oh, iya. Sin berapa sama dengan setengah? 30, sir. 30. Yang ditanya apa anak Bapak sekalian? Sudut B. Sudut B. Berarti jawabannya? 30. 30. Banyak A. Ya. Kalau yang ditanya sudut C, kalau ini 30, sudut C-nya berapa? 15, sir. Enggak lah, kan gini jadinya. 105, sir. 105, sir. 105. Nah, ya, 105. Karena kan gini jadinya kan, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180. Sudut A-nya 45 ditambah dengan 30 ditambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C-nya itu kan 180 dikurang 75. Maka sudut C-nya itu sama dengan 100. 105, sir. Itu dia. Kalau ditanya sudut C. Tapi ini kan ditanya kan sudut B saja. Paham sampai sini anak Bapak sekalian?
Paham, Sir. Jadi untuk soal nomor 6 yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan ya nak ya, berarti A, B, C. Sudut A-nya berapa? Sudut A-nya, 30 derajat, Sir. sudut C-nya adalah 105. Yang ditanya AC. Sudut B-nya berapa? Berarti kan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A 30 tambah sudut B-nya itu yang ditanya ditambah dengan sudut C 105 sama dengan 180. Berarti sudut B besarnya 180 dikurang 135 ya. Terus 35. Berarti 45. sudut 45. 45. maka ini 45. Oke. Yang ditanya apa anak Bapak sekalian? AC, Panjang. Sir. AC, Sir. Berarti AC per sin B sama dengan ada yang BC. oh, ini ya, BC. BC, A, Sir. Sir. Persin. 10. Berarti BC per Per sin A. Sin. Sin A, Sir. AC itu yang ditanya, sin B, sin 45 Setengah akar. setengah akar 2 sama dengan BC-nya 10. 10. 30. Setengah ya. Setengah, Sir. Setengah. Oke, sampai di sini anak Bapak sekalian, ini yang setengah kan habis. Iya, Sir. Oke, maka AC sama dengan 10 akar. 10 akar 2. 2. Jawabannya adalah C. C, Sir. paham nggak sampai di sini anak Bapak? Paham, Sir. Paham, Sir. Paham ya? Oke, Bapak kira sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi ya pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita nanti akan belajar aturan kosinus ya anak-anak Bapak sekalian. Oke, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.